Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kebahagiaan yang tidak terkira apabila Bapak Ibu semuanya sehat, itu merupakan karunia Allah yang tiada tara. Baiklah Bapak Ibu, akan saya tayangkan terlebih dahulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Oh, sudah ya. Kita akan bahas tentang modul ajar. Ya. Kalau di kurikulum 2013, modul ajar itu setara dengan apa ya Bapak Ibu? RPP Pak. RPP Pak. Oh iya, RPP ya. Jadi materi modul ajar ini sudah saya sampaikan 1 hari sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, dari itu nanti akan saya elaborasikan pemahaman Bapak Ibu mengenai modul ajar ini. Baiklah, skenarionya seperti ini Bapak Ibu. Nanti pengantar itu 1 menit, elaborasi konsep 6 menit, refleksi pemahaman itu 1 menit, kemudian tugas kelompok, diskusi kelas, dan umpan balik. Baiklah Bapak Ibu, nanti setelah Bapak Ibu akan mempelajari tentang modul ajar ini, diharapkan setelah IHT Bapak Ibu akan mempunyai pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan tentang konsep modul ajar. Yang kedua, pengetahuan komponen modul ajar. Yang ketiga, pengetahuan prinsip penyusunan modul ajar. Dan yang keempat, bagaimana cara prosedur penyusunan modul ajar. Nah, coba ini dari gambar seperti ini, itu sudah ada di materi ya Bapak Ibu? Ada Pak. Ya. Kira-kira akan saya tanyakan, modul ajar itu konsepnya bagaimana ya? Mungkin ada yang resen. Saya boleh jawab Pak. Ya, Bu Yuni, monggo Bu Yuni. Modul ajar itu menurut saya merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran utamanya. Bagus sekali Bu Yuni. Ya, jadi konsep modul ajar itu bisa diartikan sebagai sejumlah alat yang dirancang secara sistematik dan menarik, merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila itu sebagai sasaran. Jadi muaranya itu adalah profil pelajar Pancasila. Modul ajar itu juga sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Baik Bapak Ibu. Kemudian kita naik ke komponen modul ajar. Di sini ada bagian yang 3 besar, informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Nah, dari ini mohon Bapak Ibu bisa mengidentifikasikan komponen di bawah ini pada komponen modul ajar yang sesuai. Bisa Bapak Ibu, coba mungkin ada yang resign. Nomor 1, informasi umum itu terdiri apa saja?
Saya boleh Monggo, Endang. Bu Endang, mic-nya dibuka, Bu. Terdiri dari target peserta didik, identitas sekolah, Ya, kompetensi awal, ya, profil pelajar Pancasila, ya, kemudian sarana prasarana, kemudian target peserta didik, dan ya, model pembelajaran. ya. Kemudian yang kompetensi inti, monggo Pak Petrus dulu. Untuk yang kompetensi inti ya Pak, Ya, komponen inti itu 1. Tujuan pembelajaran, ya, 2. Pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik, ya, persiapan pembelajaran, ya, kegiatan pembelajaran, ya, asesmen, ya, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. ya. Kemudian yang lampiran, ada Bapak Ibu? Saya Pak. Bu Yuni, monggo Bu Yuni. Kalau lampiran itu biasanya berisi lembar kerja peserta didik. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didiknya, ada glosarium, kemudian ada daftar pustakanya. Iya, betul sekali ya. Jadi komponen modul ajar itu terdiri dari ini ya. Kemudian prinsip penyusunan modul ajar. Bapak Ibu bisa memasangkan yang sesuai dari ini. Misalkan di sini keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Ini yang mana Ibu? Bapak Ibu, keterkaitan. Apakah esensial, relevan, kontekstual? Ya, Pak Petrus, monggo. Saya coba ya Pak, berkesinambungan Pak. Yang keterkaitan itu yang berkesinambungan, betul sekali ya. Kemudian yang menumbuhkan minat. Ya Pak. Ya Bu Yuni. Kalau yang menumbuhkan minat itu menarik, bermakna, menantang. Iya, betul sekali ya. Kemudian yang ini berhubungan dengan pengetahuan itu relevan dan kontekstual, sedangkan pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin ini merupakan esensial. Nah, prinsipnya seperti ini, prinsip penyusunan modul ada 4. Kemudian lagi prosedur penyusunan modul ajar. Bapak Ibu juga bisa mengurutkan satu itu yang mana, apakah A, B, C, D, atau yang lain. Prosedur penyusunan modul ajar. Putri Trisnawati. Nomor 1 yang mana Ibu? Halo Bu Putris. Belum diingat Bu. Ya. Nomor 1 analisis kondisi dan kebutuhan. Analisis kondisi kebutuhan. Ya, nomor 2. Yang E Pak, identifikasi dan tentukan dimensinya. Ya. Kemudian yang ketiga F, tentukan alur tujuan pembelajaran. Ya. Yang keempat susun modul ajar yang A. Yang keempat modul ajar ya. 5 tersedia. Kemudian yang kelima pelaksanaannya yang D. Evaluasi terakhir tindak lanjut. G. Matur nuwun. Sudah paham ya Bapak Ibu? Sudah Pak. Nah, ini prosedur penyusunan modul ajarnya itu mulai dari nomor 1, 2, 3, 4 sampai terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Baik Bapak Ibu, kita refleksikan pemahaman. Jadi konsep modul ajar itu adalah seperangkat alat yang dirancang secara sistematis dan menarik, yang disusun sesuai fase perkembangan peserta didik
yang merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Kemudian komponen modul ajar terdiri atas informasi umum yang memuat identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran, kompetensi inti yang memuat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Kemudian lampiran memuat 1 lembar kerja siswa, 2 bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Kemudian prinsip penyusunan modul ajar meliputi esensial, menarik, bermakna, menantang, relevan dan kontekstual, dan yang keempat berkesinambungan. Kemudian prosedurnya dalam penyusunan modul ajar terdiri atas analisis kondisi dan kebutuhan, 2 identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian tentukan alur tujuan pembelajaran, susun modul ajar berdasar komponen yang tersedia, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu, setelah ini mohon Bapak Ibu untuk berkelompok setiap mapel untuk membuat 1 modul ajar dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu terdiri atas 1 tujuan pembelajaran. Sesuai dengan prinsip penyusunan modul ajar, terdapat seluruh komponen dari modul ajar. Modul ajar yang dibuat disesuaikan dengan jenjang yang Bapak Ibu ampu. Nah, setelah Bapak Ibu menyusun, kita presentasikan ya Bapak Ibu, salah satu untuk bisa ke depan kita diskusikan bersama untuk apa yang sudah dihasilkan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian apakah modul ajar itu bolehkah modul ajar itu dibagi kepada peserta didik Bapak Ibu? Boleh. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Kenapa? Ya. Boleh kalau di K13 kan tidak hanya dipunyai oleh gurunya sendiri, nggih. Nah, ini malah justru peserta didik itu bisa membaca sebelum pembelajaran itu dimulai. Modul ajar itu merupakan proses pembuatan menu guru, proses pembuatan menu untuk dihidangkan kepada siswa. Nah, yang terakhir ada kuis Bapak Ibu. Cepat tepat Bapak Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan yang saya bacakan dengan kata kunci. Caranya dengan raise your hand. Bagi yang bisa menjawab mendapat nilai 100. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Seperangkat alat yang dirancang secara sistematis. Ya, Bu Sri Trisnawati. Modul ajar. Betul sekali, modul ajar. 100 untuk Bu Sri Trisnawati. Pertanyaan kedua, tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Bu Sri Endang, mic-nya Bu. Profil pelajar Pancasila. Ya, betul sekali, 100 untuk Bu Endang. Ya, alhamdulillah pembelajaran kali ini tentang modul ajar kita selesai. Mudah-mudahan banyak manfaat dari kita dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.